Hai semuanya, selamat datang di channel Verlin Amoro. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton video di channel ini, silakan subscribe dulu. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara untuk memperbanyak tanaman mint, khususnya coklat mint dan juga peppermint. Nah, di video kali ini saya juga akan menjelaskan cara untuk memperbanyak tanaman mint tersebut dengan menggunakan metode air. Jadi untuk persiapannya, silahkan dipersiapkan alat-alatnya seperti gunting untuk memanen tanaman mint, kemudian juga botol, bisa botol plastik atau botol kaca, botol aqua bekas juga boleh ya, atau misalkan botol air mineral bekas juga boleh. Kemudian apapun yang penting bisa dijadikan wadah untuk tanaman mint tersebut nanti akan direndam. Nah, pilihlah tanaman mint yang segar untuk proses perbanyakan tersebut ya. Bisa diambil sekitar 8 ruas. Kalau untuk tanaman coklat mint bisa dipastikan batangnya yang sudah berwarna coklat, jangan yang berwarna hijau. Sekitar 8 ruas daun. Nah, dari pucuk. Jadi untuk memperbanyak tanaman mint itu dari pucuknya. Dihitung sekitar 8 ruas daun atau sekitar 12 sampai 15 cm. Kalau misalnya tergantung daripada wadahnya sendiri nanti mau seperti apa. Mau wadah botol kah atau mau wadah toples kah? Jadi tergantung disesuaikan dengan wadahnya juga ya. Oke. Nah, nanti setelah panen ini Anda bisa menggunting daun-daunnya. Daun-daunnya nanti bisa dipakai untuk konsumsi ya. Tanaman mint ini sangat mudah untuk dibudidayakan, terutama apabila terdapat genangan air. Dengan adanya genangan air, tanaman mint ini sangat cepat tumbuh cabang ya. Jadi dia akan cepat banyak, dia menjalar. Begitu. Oke, ini kita masih potong-potong daun mintnya karena memang kebetulan untuk kebutuhan saat ini saya akan mengkonsumsi banyak daun mint untuk kue dan minuman, jadi saya akan petik cukup banyak. Media tanam yang saya gunakan kali ini adalah kompos sekitar 50% dan juga tanah merah sekitar 30% dan sisanya organik ya, kompos organik. Jadi apabila ada sisa-sisa daun tumbuhan kering dan juga mungkin sisa-sisa sayur mayur yang bisa membusuk dan tidak terpakai, itu akan saya jadikan kompos, nanti bisa untuk menyuburkan tanah. Nah, ini tanaman mint ini sudah sangat banyak ya di lahan ini, padahal dia ditanam belum lama tapi sudah sangat banyak. Oke. Nah, kalau ini adalah peppermint. Kalau yang tadi saya petik adalah coklat mint, bisa dilihat daunnya dia agak pendek-pendek ya. Kalau ini lebih runcing daunnya. Kalau yang tadi batangnya coklat, kalau yang ini batangnya hijau. Ini namanya peppermint. Nah, peppermint. Oke, kita juga akan membudidayakan peppermint ya. Jadi saya akan panen peppermintnya juga. Peppermint sama ukurannya sekitar 8 cm boleh, 12,5 15 cm boleh. Ukurannya sekitar 8 ruas daun boleh, tergantung ukuran wadahnya ya. Nah, ini peppermint seperti ini, dia sehat, daunnya panjang lancip,
bagus, dan ini sudah cukup tua ya, tapi tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Oke. Nah, seperti ini peppermint, aromanya menyegarkan. Lebih, kalau peppermint itu aromanya lebih tajam ya, tapi lebih tajamnya ketika sudah dipotong atau disobek daunnya ya, itu lebih tajam. Tapi kalau dihirup sendiri di dekatnya ya masih kalah, aromanya masih kalah dengan coklat mint dan juga spearmint. Saya juga menanam spearmint, tapi nanti ya belum banyak, karena spearmintnya belum banyak, jadi belum bisa kita buatkan untuk video budidayanya. Nah, oke, kalau tadi coklat mint itu tumbuhnya menjalar ya, kalau peppermint ini cenderung dia tegak tumbuhnya. Sama untuk proses perkembangbiakannya sama dia dengan coklat mint, hanya saja tumbuhnya dia itu tegak sehingga tidak seelastis coklat mint. Kalau coklat mint karena dia batangnya bisa tumbuh menjalar atau ke samping, jadi dia bisa sangat cepat mengambil alih seluruh lahan yang ada di situ karena dia merambat menjalar. Beda dengan peppermint. Peppermint tumbuhnya tegak meskipun dia juga menjalar untuk memperbanyak dirinya itu dengan menjalar juga, tapi dia tumbuhnya tegak ke atas sehingga untuk proses perbanyakan dirinya ya, percabangan dan sebagainya itu tidak secepat coklat mint, lebih cepat coklat mint. Oke, segini cukup. Nah, ini sekarang sudah saya siapkan ya 2 macam. Yang di sebelah kanan ada coklat mint, yang sebelah kiri ada peppermint. Kita hanya perlu gunting untuk memotong daun-daun yang tidak diperlukan untuk proses pengembangbiakan tanaman mint ini. Karena daun-daun itu kalau tidak dilepaskan dia akan bisa dikatakan menghambat proses pertumbuhan akarnya juga, karena terlalu banyak penguapan. Jadi dipotong dulu ya. Oke. Disisakan daun yang atas-atas saja. Nah, tergantung kebutuhannya. Kalau memang Anda sekalian ingin menghias seperti saya, misalnya saya selain ingin memperbanyak tanaman mint juga bermaksud untuk menghias ruangan. Jadi kalau misalnya ruangan tersebut diisi dengan tanaman mint, Anda tempatkan tanaman mint di pojok-pojok atau di sudut-sudut ruangan, nanti ketika Anda membuka pintu, ruangan tersebut akan tercium aroma yang segar. Nah, kalau tujuan Anda adalah salah satunya untuk menyegarkan ruangan ya, saya sarankan untuk membuangnya tidak terlalu banyak, tapi juga ujungnya jangan terlalu banyak juga. Artinya boleh setengahnya dipotong, nanti Anda sisakan ujungnya, tapi tidak hanya kuncupnya, tapi masih ada daun-daunnya untuk memberikan kesegaran ya. Coklat mint yang paling terasa sih aromanya. Kalau peppermint mungkin ya karena bentuknya cantik, daunnya lancip-lancip, runcing panjang, Anda bisa jadikan sebagai pemanis di ruangan. Kalau Anda yang suka menanam atau di kamar mandi Anda juga terdapat tempat-tempat untuk menyimpan tanaman dan bunga untuk sebagai aromaterapi, silahkan juga. Tanaman mint sangat direkomendasikan untuk dijadikan tanaman yang bisa menyegarkan ruangan sekaligus juga untuk mempercantik sudut-sudut rumah Anda, termasuk kamar mandi ataupun misalnya ruang tamu. Nah, ini sekarang saya sudah memotong yang coklat mint ya. Seperti yang tadi saya bilang, sisakan ujungnya saja, untuk daunnya sisakan ujungnya. Namun untuk berapa luas ujungnya itu terserah Anda, tergantung daripada wadahnya dan juga keperluannya.
Kalau memang Anda sekaligus untuk menghias ruangan, ya daunnya mungkin bisa disisakan 3 sampai 4 ruas boleh, masih bisa 3 sampai 4 ruas. Pada umumnya ya kalau hanya untuk perbanyakan akar 2 sampai 3 ruas saja sudah cukup. Ya karena kita mau menggunakannya untuk ruangan juga, untuk menghias ruangan juga sekaligus penyegar aroma ya. Aroma penyegar ruangan. Jadi di sini saya gunakan sekitar 3 sampai 4 daun, 3 sampai 4 ruas daun yang tersisa. Nah, ini daun-daun yang sudah saya gunting akan saya gunakan juga untuk konsumsi, ada untuk minuman dan juga untuk kue. Saya sangat menyukai minuman yang digunakan bersama dengan daun mint. Contohnya adalah teh. Kemudian jus lemon. Jus lemon jika dicampurkan dengan daun mint juga rasanya akan sangat unik dan menyegarkan. Ya, ini daun mint ini bisa saya panen setiap hari karena pertumbuhannya sangat cepat. Jadi saya tidak usah khawatir untuk kehabisan stok daun mint. Selalu ada setiap hari. Gitu. Oke. Nah, ini dilihat batangnya sudah coklat-coklat ya. Artinya memang bagus. Sudah pas untuk dijadikan bibit untuk memperbanyak tanaman coklat mint. Kalau spearmint itu sama dengan coklat mint, mirip ya dengan coklat mint, bedanya hanya di bentuk daunnya. Nanti akan saya buatkan satu video khusus untuk membahas spearmint. Nah, namun karena pohonnya belum banyak, saya baru punya sekitar 3 batang saja. Ya, jadi saya belum bisa buatkan videonya. Dan juga selain daripada itu, tanaman spearmint ternyata untuk pertumbuhannya tidak bisa seagresif coklat mint. Jadi lama. Begitu seperti peppermint ya. Spearmint seperti peppermint mirip. Dia pertumbuhannya agak lama, padahal tumbuhnya itu menjalar, tidak tegak. Itu memang lama. Maka daripada itu, nanti kalau sudah banyak tanaman spearmintnya akan saya buatkan video khusus untuk membahas spearmint. Nah, ini saya buat memang agak banyak untuk yang coklat mint. Saya ingin buatkan sekitar beberapa botol karena saya ingin gunakan juga untuk mempercantik ruangan di teras dan juga untuk mempercantik ruangan di kamar mandi, jadi supaya segar. Aroma mint ini kalau Anda tempatkan di air ya, kemudian airnya Anda goyang-goyangkan atau airnya Anda ganti, itu aromanya sangat segar ya. Seperti Anda biasa mungkin suka menggunakan pasta gigi berbahan dasar mint atau misalnya sabun shampoo yang mengandung mentol. Nah, seperti itu. Aromanya sangat menyegarkan. Oke, ini saya rasa ada sekitar sudah beberapa batang, sudah cukup untuk dijadikan beberapa pot ya, beberapa botol tanaman, dan kemudian ini daunnya juga sudah cukup saya rasa untuk membuat minuman segar hari ini. Nah, peppermintnya juga sudah jadi ya. Nah, sekitar seperti ini jadinya, seperti ini tuh peppermint memang tidak banyak, saya buat hanya sekitar 4 batang, 4 ruas saja ya, 4 batang saja, karena memang untuk peppermint agak lama ya pertumbuhannya, lebih lama daripada coklat mint. Jadi yang penting ada dulu. Nah, ini sudah saya siapkan botolnya, isinya airnya tidak usah penuh, yang pasti hanya bisa mengcover sekitar 3/4 mungkin ya, 3/4 tanaman ya, jadi ya, setengah sampai 3/4 sih. Kalau saya lebih suka 3/4 karena banyak airnya, jadi saya tidak terlalu sering untuk nambahkan air. Jadi 3/4
botol minimal supaya tidak terlalu sering menambahkan air. Nah, ini peppermint jadi seperti ini, cantik kan? Daunnya lancip, panjang, segar. Ini adalah tanda-tanda tanaman mint yang segar dan sehat. Sudah jadi yang peppermintnya. Oke, kemudian ini juga sudah saya siapkan lagi botolnya untuk coklat mint. Nah, untuk coklat mint mungkin akan saya buat 2 botol ya, atau nanti coba saya lihat kira-kira muat atau tidak di 1 botol. Ini kita masukkan dulu batangnya. Yang perlu Anda perhatikan adalah tolong dipikirkan juga nanti dia akan tumbuh akar dan Anda nanti akan memindahkannya di media tanam yang lain, sehingga kalau bisa jangan terlalu sempit. Nanti ketika Anda angkat dia akan akarnya akan ini ya, akarnya tersangkut di botol. Jangan sampai akarnya tersangkut di botol ya. Oke, segini cukup, sudah bagus ya. Nah, dia akan jadinya seperti ini, coklat mint. Tadi saya banyak masukannya juga ini supaya segar, ruangannya juga indah dan cantik. Nah, seperti ini jadinya. Oke, yang sebelah kiri peppermint ya, ada 4 batang, dan sebelah kanannya coklat mint, lebih banyak sih. Nah, jadinya lumayan cantik ya, bisa ditempatkan di ruangan kamar mandi ataupun teras Anda. Nah, untuk botolnya sendiri, kalau saya saat ini yang saya gunakan adalah terbuat dari kaca. Perlu diperhatikan kalau bisa jangan terkena sinar matahari langsung, karena jika terkena sinar matahari langsung, botolnya akan bisa ditumbuhi lumut. Jadi nanti akan ada lumut yang hidup atau tumbuh di dalam botol gitu. So, ini dia tanaman mint, coklat mint ya, dan ini juga peppermint. Kita akan lihat 1 minggu ke depan atau beberapa hari ke depan kira-kira seperti apa. Nah, ini dia sudah tumbuh akarnya banyak dan sehat. Ini untuk yang peppermint. Ini coklat mint. Coklat mint ini sudah saya bagi, pohonnya saya bagi 2, karena beberapa hari yang lalu ketika mulai tumbuh akar dia agak kesempitan ya, jadi saya bagi 2. Pohon coklat mint akarnya seperti ini, banyak dan sehat. Kemudian juga batangnya jadi tumbuh sangat tinggi, sangat panjang tuh. Kemarin Anda bisa lihat kan, saya hanya menyisakan 3 sampai 4 ruas batang. Sekarang sudah tumbuh tinggi sekali, panjang dia ya. Ini artinya sehat ya, bagus, akarnya juga bagus, tanamannya sehat. Ini sudah sangat siap untuk dipindahkan ke media tanam tanah. Kalau sudah seperti ini, sudah bisa Anda pindahkan, Anda tanam di media tanam tanah. Untuk medianya silahkan gunakan tanah merah atau kompos, silahkan. Sepertinya kalau untuk mint ini kurang cocok pakai sekam ya. Kalau sekam sepertinya kurang cocok sih, karena tanaman mint ini suka lembab, basah, jadi butuh media yang memang lembab terus. Panjang sekali kan, tinggi sekali tanamannya. Nah, ini akarnya sudah banyak. Nah, ini dia, cantik kan? Cukup cantik untuk ditempatkan di teras rumah Anda. Nah, ini batangnya tinggi seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton video saya pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.